Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita setiap hari. Di hari ini, firman Tuhan akan diperdengarkan kembali kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur atas kasih setiamu bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Kolose 1 ayat 9. Kolose pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Jemaat yang terkasih, firman yang baru saja kita dengar adalah salah satu ungkapan yang disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose. Apabila kita memperhatikan surat-surat Paulus, baik kepada jemaat di Roma, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose dan Tesalonika, kita akan menemukan di awal setiap suratnya ia selalu mengungkapkan ucapan syukur dan doa bagi jemaatnya. Ia sangat bersuka cita untuk setiap orang yang telah menerima Kristus dalam hidupnya. Tetapi jika dilihat lebih teliti, ada yang sedikit berbeda dari suratnya kepada jemaat di Kolose. Dalam bagian awal surat ini, Paulus menuliskan langsung detail doanya bagi mereka. Di surat lain, Paulus hanya mengatakan bahwa dia senantiasa berdoa bagi jemaatnya. Tetapi dalam surat Kolose, Paulus menjabarkan pokok doanya yang begitu indah dan tulus. Mengapa Paulus mendoakan mereka seperti ini? Apakah mereka sedang mengalami kesusahan yang berat sehingga sangat butuh dukungan doa? Ternyata tidak juga. Jemaat Kolose justru adalah jemaat yang mengalami pertumbuhan iman secara luar biasa. Mereka beriman kepada Kristus, saling mengasihi, dan melayani Tuhan dengan setia. Mungkin kalau dipersentasekan, kerohanian mereka 98% baik. Paulus tidak melihat hal ini sebagai alasan untuk tidak mendoakan mereka lagi karena mereka sudah sangat baik. Ia justru mengatakan sejak awal ia mendengar tentang pertumbuhan iman jemaat ini, ia dan rekan-rekan sepelayanannya tidak berhenti berdoa bagi mereka. Dalam doanya, Paulus dengan tulus meminta kepada Tuhan agar jemaat Kolose selalu pada pertumbuhan iman yang baik. Mari kita melihat lebih jelas pokok doa Paulus bagi mereka di ayat 9-12. Di sini Paulus berdoa agar jemaat Kolose dapat mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal, berbuah dalam pekerjaan baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kuat, tekun, dan sabar menghadapi segala sesuatu, dan selalu mengucap syukur serta bersuka cita. Jemaat yang terkasih, bukankah dari hal ini kita bisa belajar bahwa kita perlu mendoakan saudara seiman kita agar mereka tetap mengalami pertumbuhan iman. Bukan hanya kita berdoa ketika mereka sakit atau sedang mengalami permasalahan, tetapi juga ketika dalam keadaan baik. Jangan berhenti berdoa bagi saudara seiman kita, agar setiap hari mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan sama seperti diri kita. Rasul Paulus memberi teladan bagi kita untuk berdoa bagi orang lain, terutama saudara seiman kita. Hal itu pun
Paulus teladani dari sang guru agung yang sudah menjadikannya rasul, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 17 kita pun bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan tulus berdoa bagi murid-muridnya dan semua orang percaya. Dari firman Tuhan hari ini, hendaknya kita belajar dua hal. Yang pertama, doa tidak selalu tentang aku, dan diriku, tetapi juga tentang mereka, saudara seiman kita di dalam Kristus. Yang kedua, berdoa bagi saudara seiman tidak menunggu mereka dalam kesusahan atau kesulitan, tetapi berdoalah bagi pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan setiap hari. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berdoa bagi saudara seiman kami dalam segala keadaan. Biarlah kami semua memiliki pertumbuhan iman yang sama kuat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita.